Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 17 ya, di bulan Maret 2024 guys. Dan kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini guys, ada penurunan ya di 4,3%, sehingga kalau kita lihat untuk global crypto market secara keseluruhan ada di 2,52 triliun dolar ya. Cukup lumayan guys. Dan tentu saja untuk Fear and Greed Index juga mengalami penurunan, di mana sekarang ada di posisi 82 ya. Masih mepet banget guys di Extreme Greed, karena terlihat dari pergerakan harga untuk Bitcoin dan juga beberapa altcoin untuk hari ini memang lagi merah membara guys. Oke. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam memang ada penurunan di 1,8% aja ya, dan masih mempertahankan harganya di 67.000 dolar. Dan untuk Ethereum juga mengalami penurunan ya di 2,97%. Untuk BNB cukup lumayan dalam ya di 7,4%. Untuk Solana ini tampaknya cukup bagus guys kalau kita bandingkan dengan beberapa altcoin yang lain ya, dimana perubahannya hanya di 1,8% aja guys. Dan kalau kita lihat dalam waktu 7 hari ke belakang, Solana ini sudah naik 30% guys. Ini keren banget ya. Dan beberapa altcoin yang lain ya, seperti Avalanche, Dogecoin, Shiba Inu, Polkadot dan beberapa altcoin besar lainnya juga mengalami penurunan ya. Dan rata-rata perubahannya antara 3-4% guys. Kalau kita lihat sini memang cukup merah membara ya. Kemudian kalau kita lihat langsung bagaimana perubahan yang terjadi ya untuk pergerakan harga Bitcoin itu sendiri. Kalau kita lihat dari time frame weekly memang ada koreksi yang cukup lumayan ya. Kalau kita lihat di sini sempat menyentuh di area 64.600 ya, di bawah 65.000 dolar guys. Tapi kalau kita lihat dari pola yang terbentuk ini masih bisa dibilang pola bullish ya, karena di sini belum terbentuk untuk lower low-nya ya. Jadi masih cukup potensi untuk naik, dan kita lihat aja apakah untuk harga Bitcoin ini akan sideways di sekitar harga 70.000 sampai 72.000 dolar guys. Jadi kita akan lihat beberapa hari ke depan, dan tentu saja semuanya akan dipengaruhi ya oleh beberapa perkembangan yang terjadi baik di seputar ETF Bitcoin itu sendiri, perkembangan halving dan beberapa news yang mungkin berpengaruh ya, seperti election dan lain-lain guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Dan untuk informasi hari ini ya, tentu saja kita juga sudah mencari beberapa informasi yang berhubungan dengan Bitcoin juga, seperti yang kita lansir dari harian Cointelegraph ya. Di sini diinformasikan bahwa para traders Bitcoin ya, ini tampaknya masih mengincar ya untuk support di 60.000 dolar guys, karena adanya celah yang cukup besar ya untuk futures. Jadi penjualan untuk spot Bitcoin yang konstan ya beberapa hari ini telah menimbulkan tekanan untuk pergerakan harga Bitcoin. Dan data dari Cointelegraph, Market Pro dan juga TradingView menunjukkan harga terendah baru ya untuk Bitcoin sebesar 64.522 dolar ya di Bitstamp. Nah, menganalisis untuk situasi ini ya, para trader populer contohnya seperti Skeo ini menguraikan zona yang diminati oleh para penawar di bursa utama ya, dan ini berfokus pada antara harga 60.000 dolar dan 64.000 dolar guys. Skeo juga menambahkan ya bahwa beberapa entitas terlibat ya dalam dollar cost averaging atau DCA yang berskala besar ya di posisi terendah, yang membantu memberikan pantulan ya atau mungkin rebound untuk jangka waktu yang rendah. Koreksi pasar bullish terbaru untuk Bitcoin dengan demikian mencapai sekitar 12% ya, seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph, di mana siklus sebelumnya menunjukkan kemunduran yang jauh lebih dalam ya, sambil tetap mempertahankan tren naik yang lebih luas guys. Jadi untuk sementara untuk Bitcoin tampaknya istirahat dulu guys, untuk ngumpulin bensin dulu ya sebelum lanjut untuk naik. Jadi kita akan pantau aja ya untuk beberapa hari ke depan nih. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian bitcoin.com ya, diinformasikan bahwa ada sebuah grup keuangan yang bervaluasi sekitar 200 miliar dolar ya, yaitu grup Cetera. Ini menyetujui guys untuk 4 ETF Bitcoin spot di platformnya guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Cetera Financial Group mengumumkan pada hari Kamis ya bahwa mereka telah memperkenalkan kebijakan baru ya mengenai penggunaan dana yang diperdagangkan atau bursa ETF untuk Bitcoin spot ya di akun pialang. Dan kebijakan ini mencakup edukasi dan juga sumber daya yang dirancang untuk membantu para profesional keuangan terafiliasi memandu klien mereka dalam memasukkan ETF Bitcoin ke dalam portofolio investasi mereka guys. Dimiliki oleh Cetera Holdings, di mana Cetera Financial Group adalah
platform yang menjadi rumah bagi lebih dari 12.000 profesional keuangan dan tim mereka. Cetera mengawasi lebih dari 475 miliar dolar ya untuk asetnya yang dikelola dan 190 miliar dolar untuk aset yang dikelola. Per 20 Desember 2023, Matt Price sebagai kepala produk investasi dan solusi mitra di Cetera berkomentar ya bahwa mereka dengan hati-hati merangkul untuk ETF Bitcoin ini dan mereka memprioritaskan pengembangan panduan penting ya untuk membantu para profesional keuangan mengimplementasikan produk ini dalam portofolio para klien. 4 ETF Bitcoin spot yang disetujui adalah BlackRock Shares Bitcoin Trust atau IBIT, dari Fidelity ada FBTC, kemudian ada Invesco Galaxy Bitcoin ETF atau BTCO, dan juga Franklin Bitcoin ETF atau EZBC. Nah, reksadana yang dipilih disponsori oleh penyedia ETF terkemuka dengan rekam jejak yang berhasil meluncurkan strategi produk barunya dan diposisikan dengan baik dengan sumber daya, alat, dan pengetahuan yang mapan guys. Selain itu ya, Merrill Lynch dan juga Wells Fargo dari Bank of America dilaporkan juga telah memulai menawarkan ETF Bitcoin Spot kepada klien tertentu guys. Dan selain itu, platform investasi senilai 30 miliar dolar yaitu Carson Group juga menyetujui 4 ETF Bitcoin Spot di platformnya. Nah, ini menarik ya. Jadi perkembangan untuk ETF ini memang sangat potensial sekali guys, dan terlihat ya beberapa aset manajer keuangan yang lain ini juga sudah memulai untuk menawarkan produk-produk seperti ETF dari BlackRock, dari Fidelity dan lain-lain ya. Dan tentu saja ini sebenarnya langkah yang sangat bagus ya. Bahkan seperti yang sudah kita informasikan kemarin, Hong Kong pun juga sudah memberikan lampu hijau ya untuk memberikan kesempatan kepada para investornya untuk mencoba ya berinvestasi di ETF Bitcoin Amerika guys. Ini cukup menarik ya. Kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi ya. Diinformasikan ya untuk perkembangan ETF Bitcoin di Inggris ini cukup menggembirakan, dan para eksekutif Coinbase ini memberikan beberapa komentarnya ya. Jadi dalam pernyataannya, pengelola bursa mata uang kripto Coinbase mengevaluasi produk yang mirip dengan ETF yang akan diluncurkan di Inggris guys. CEO Coinbase untuk di Inggris ya, yaitu Daniel Shepard, menggambarkan peluncuran ETF Bitcoin di Amerika Serikat sebagai titik balik yang luar biasa untuk industri cryptocurrency global dalam sebuah wawancara baru-baru ini guys. Dan dia juga menggambarkan ya peluncuran untuk Exchange Trade Note atau ETN sebagai mata uang kripto yang akan datang di Inggris sebagai langkah positif ke depan. Shepard juga sebelumnya telah mendiskusikan potensi untuk ETN ini ya dengan Menteri Ekonomi Departemen Keuangan Inggris yaitu Bim Afolami pada acara Coinbase, dan dia menyatakan keyakinannya bahwa instrumen keuangan ini akan bermanfaat bagi industri kripto dan dapat membantu Inggris menjadi pusat utama mata uang kripto guys. Regulator pasar Inggris yaitu Financial Conduct Authority juga telah memberikan lampu hijau ya untuk peluncuran ETN kripto ini guys, meskipun hanya untuk investor institusi ya. Shepard melihat ini sebagai validasi dari pendekatan strategis Inggris terhadap mata uang kripto. Dia mencatat bahwa peluncuran ETF Bitcoin ini telah menyebabkan masuknya modal institusional ke dalam ekosistem kripto ya, karena investor tradisional sekarang memiliki cara baru untuk menjelajahi ruang ini guys. Dan analis memperkirakan tren ini akan terus berlanjut karena lebih banyak produk yang mungkin ada di cakrawala, dan manajer aset seperti BlackRock dan Fidelity sekarang mendiskusikan ETF Bitcoin dengan basis klien mereka guys. Jadi ini cukup menarik ya. Kita lihat aja untuk perkembangannya ini seperti apa guys. Apakah Inggris sudah mulai menunjukkan taringnya ya untuk bersaing juga ya di dunia perkriptoan, khususnya untuk ETF ini guys. Ini cukup menarik untuk diikuti guys. Selanjutnya ada berita yang cukup mengejutkan juga ya, seperti yang dilansir dari harian Daily Hodl, di mana JP Morgan Chase ini menolak untuk mengembalikan uang nasabah setelah 7.900 dolar dikuras dari rekening bank dalam peretasan brutal selama 3 hari ini guys. Jadi JP Morgan Chase dilaporkan menolak untuk mengganti uang nasabah yang mengatakan bahwa ia telah memperingatkan bank mengenai aktivitas yang mencurigakan dan kemudian menyaksikan para penipu menguras rekeningnya selama 3 hari. Warga Houston yaitu Cindy Little mengatakan bahwa ia baru-baru ini menerima pesan teks ya dari Chase yang memberitahukan bahwa seseorang yang tidak dikenal telah ditambahkan sebagai penerima Zelle berdasarkan laporan stasiun berita yang berafiliasi dengan NBC ya, yaitu KPRC. Little mengatakan bahwa ia segera menghubungi bank dan menemukan bahwa 1.000 dolar telah dicuri dari rekeningnya, dan Case mengakui penipuan tersebut dan mengganti uangnya. Namun sebulan kemudian
Little menerima pesan teks baru yang mengatakan bahwa ia telah menyetujui transaksi kepada orang lain yang tidak ia kenal. Kemudian Little mengatakan bahwa ia segera menghubungi Case lagi ya dan melaporkan penipuan tersebut dan memohon kepada bank untuk membekukan rekeningnya, namun tidak berhasil. Selama 3 hari berikutnya, pelaku penipuan tersebut meretas akun Zelle milik Cindy secara terus-menerus, menguras uang sebesar $7.900 guys. Nah, yang lebih mengejutkan lagi ya, transaksi-transaksi ini terjadi setelah Cindy melaporkan aktivitas penipuan tersebut, di mana Little telah mengajukan laporan ke polisi, menghubungi FBI dan juga FTC, tetapi Case mengatakan bahwa dia mengatur sendiri untuk penipuan tersebut. Nah, Case di sini belum mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan ya atas laporan KPRC ini, namun tekanan media mungkin akan memaksa mereka untuk melihat kembali apa yang terjadi guys. Jadi ini cukup menarik ya untuk kejadiannya, meskipun nominalnya tidak terlalu besar ya, tapi ini sesuatu yang jarang terjadi guys, dan apakah ini hanya akal-akalan si Little ini atau gimana ya nggak tahu ya, tapi ini cukup menarik guys ya, meskipun efeknya tidak terlalu signifikan, dan kita lihat aja nanti seperti apa untuk efeknya guys. Oke, jadi cukup ya untuk info hari ini guys, nanti kita akan share beberapa informasi yang lain, dan untuk rekomendasi project-project yang menarik ya, yang lagi ngadain testnet, airdrop ataupun pre-sale, nanti kita akan share di akun Telegram. Dan di sini ya, seperti yang bisa kalian lihat ya, untuk akun Telegram airdrop dari Indojam ini cukup menarik guys kalau menurut saya pribadi ya, karena untuk project-project yang kita tawarkan di sini tentu saja sudah kita analisa sebelumnya ya, jadi kita bisa terhindar dari adanya dusting attack atau project-project nggak jelas ya, dan kita cukup update juga untuk memberikan perkembangan terbaru dari progresnya ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ada testnet dari Enki, kemudian kita juga memperkenalkan ada produk atau project ya untuk Warden Protocol yang baru banget ya. Kita juga mengupdate untuk testnet Gelios. Kalau kalian sudah mengerjakan sangat keren banget ya. Kemudian juga untuk ada Tuna Chain, ini juga ada updatean di mana kita juga sudah memberikan informasi terbaru di sini guys. Jadi intinya buat teman-teman semua yang tertarik ya untuk mencari project-project baru yang lagi testnet, yang lagi ngadain airdrop kayak gitu ya, kita memberikan fasilitas di sini guys, yang dimana kita juga sharing, dimana tujuannya tentu saja biar kita bareng-bareng ya bisa mendapatkan opportunity yang bagus ya, dibandingkan dengan teman-teman semua yang mungkin tidak tahu tentang informasi seperti ini. Karena informasi-informasi seperti ini atau informasi alpha ya biasa orang menyebutnya, ini sangat susah untuk bisa diketahui guys. Jadi beruntung buat teman-teman semua yang mungkin mengikuti atau sudah gabung di channel Telegram kita, mendapatkan benefit ya dari apa yang kita rekomendasikan di sini guys. Oke, jadi kalian follow aja, gabung aja di situ guys, dan tunggu informasi terbaru dari kita. Oke, so seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.